Selamat siang, perkenalkan saya Ino, mahasiswa Diploma 3 Perpustakaan dengan NIM F0271221019. Baik, video kali ini guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Automasi Perpustakaan. Baik, langsung saja ke modul menu bibliografi pada SLIMS Boolean. Baik, step yang pertama yaitu buka menu bibliografi. Kemudian yang kedua kita klik add new bibliografi di sisi kanan atau di bawah bibliografi list. Kita buka. Kita klik. Kemudian kita isi semua ruas yang ada. Step yang kedua, isikan judul sesuai cover ataupun halaman judul. Kemudian kita klik add author. Nama pengarang lengkap tanpa gelar, klik tanda panah di sampingnya untuk memilih type ke pengarangan suatu karya, kemudian klik tanda panah di sampingnya lagi untuk memilih penanggung jawab karya. Kemudian jika sudah selesai, kita klik insert to bibliografi. Step yang ketiga, isikan ruas pernyataan tanggung jawab jika karya kepengarangan, terjemahan, dan saduran, misalnya autor adalah penerjemah, maka statement of responsibility-nya adalah pengarang asli. Isi ruas edisi sesuai dengan edisinya, dan sedangkan ruas spesifik detail info hanya untuk materi kartografi, menuliskan skala pada peta. Step yang keempat, isi ruas item S kode batch generator untuk mendata eksemplar dari suatu bahan pustaka yang diolah dengan memberikan kode pada setiap eksemplarnya. Kemudian klik add new pattern, ubah prefix dan suffix dengan serial number sesuai dengan keinginan. Sesuai kode unik buku tertentu, kemudian kita klik save. Kita klik choose pattern, pilih pola yang sesuai. Baik, misalnya di sini kemudian kita klik. Kemudian isi ruas total item untuk mengatur jumlah eksemplar, misalnya 5 eksemplar untuk satu judul buku yang di-input tersebut. Lanjut step kelima, pada ruas item S, kode batch generator juga bisa mengatur data koleksi yang di-input secara spesifik. Dengan cara klik option, maka akan muncul seperti ini. Kemudian lanjut ke step selanjutnya. Kemudian step yang keenam, isi ruas GMD atau General Material Destination sesuai dengan jenis bahan pustaka yang misalnya buku, maka pilih teks. Isi ruas content type sesuai dengan jenis isi bahan pustakanya, misalnya buku, maka isinya teks. Isi ruas media type sesuai dengan media, alat rekam, bahan pustakanya. Jika bahan pustaka seperti buku yang diolah, maka tidak perlu mengisi medianya. Sedangkan jika bahan pustaka yang diolah non-buku, pilih media yang sesuai. Lanjut ke step selanjutnya.
Isi ruas carrier type khusus untuk bahan pustaka non-buku, seperti materi kartografi, musik atau rekaman suara, film dan rekaman video, grafis dan lain sebagainya. Isi ruas frekuensi khusus untuk koleksi berseri seperti terbitan berkala. Isi ruas ISBN atau ISSN sesuai dengan nomor standar jenis koleksinya. Kemudian lanjut ke step yang ke-8. Isi ruas publisher dengan nama penerbit tanpa menyertakan PT, CP, LTD dan lain sebagainya. Kemudian klik add news. Nyamuk. Klasifikasi karya umum, agama dan joy. Misalnya seperti ini. Kemudian kita lanjut, isi ruas subjek dengan klik add subjek, kemudian pilih subjek tersebut apakah mewakili topik, geografi, nama, dan lain sebagainya. Maka isi subjek sesuai dengan jenis perwakilan kata kuncinya. Misalnya perpustakaan, klik insert. Kemudian kita klik insert to bibliography. Kita lanjut step yang ke-11, isi ruas bahasa dengan cara memilih bahasa yang sesuai dengan koleksi tersebut. Bisa dipilih misalnya bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kemudian kita lanjut, isi ruas abstrak sesuai dengan ringkasan buku, bisa diambil dari deskripsi ringkas yang ada pada cover belakang buku, dapat pula diisi dengan kata pengantar buku, terkecuali untuk koleksi terbitan berkala di mana akan mengolah setiap artikel yang ada, maka gunakan abstrak yang ada pada artikel tersebut. Kita lanjut, isi ruas next dengan cover depan bahan pustaka. Kemudian isi ruas file add
pustaka yang diolah memiliki versi elektronik, digital, audio, ataupun juga video, namun jika tidak dapat dikosongkan. Lanjut ke step yang yang ke-12. Isi ruas related video data dengan bahan pustaka yang berhubungan, misalnya koleksi yang diolah adalah koleksi ensiklopedia yang berisi maka-klik yang berseri, maka-klik add citation, kemudian pilih judul bahan pustaka yang berkaitan, kita klik insert to bibliography. Untuk ruas head in over, pilih solve. Kemudian untuk ruas promote to right, kita pilih untuk memudahkan pemustaka menemukan koleksi yang baru saja promote. Kemudian isi ruas label sesuai dengan kondisi bahan pustaka. Kemudian kita klik save. Baik, kita lanjut pada menu labeling dan barcode pada SLIMS Boolean. Setiap perpustakaan memiliki kebijakan jumlah eksemplar pada setiap koleksi yang ada. Tentu saja koleksi-koleksi tersebut akan didaftarkan dengan kode barcode yang berbeda, namun dengan label yang sama karena masih dalam satu judul yang sama. Baik, langsung saja kita masuk dalam pembuatan barcode. Pembuatan barcode dapat dilakukan dengan dua cara. Cara yang pertama pada saat input data bibliografi dan yang kedua pada menu master file. Jika sebelumnya suatu perpustakaan belum menerapkan sistem barcode dan kemudian beralih menggunakan sistem barcode, maka cara yang dilakukan adalah mengumpulkan judul dan eksemplar buku tersebut. Kemudian edit koleksi pada judul tersebut, cukup satu judul untuk mewakili dari sekian banyak eksemplar yang ada. Buat pola barcode-nya pada menu bibliografi. Lakukan lagi step pertama untuk judul lainnya. Baik, langsung saja ke step yang pertama. Buka menu bibliografi. Kita klik bibliografi list. Pilih buku yang akan dibuat label dan barcode-nya jika buku sudah diinput namun belum dibuatkan label dan barcode-nya. Baik, kita lanjutkan pada menu labeling dan barcode pada SLIMS Boolean. Setiap perpustakaan memiliki kebijakan jumlah eksemplar pada setiap koleksi yang ada. Tentu saja koleksi-koleksi tersebut akan didaftarkan dengan kode barcode yang berbeda, namun dengan label yang sama karena masih dalam satu judul yang sama. Pembuatan barcode dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, pada saat input data bibliografi dan yang kedua pada menu master file. Jadi ini ada dua, bisa dilihat. Kemudian kita langsung saja masuk ke step yang pertama. Kita buka menu bibliografi, kemudian klik bibliografi list, pilih buku yang akan dibuat label dan barcode jika buku sudah diinput namun belum dibuatkan label dan barcode-nya. Kemudian kita klik edit, scroll hingga menemukan item S, kode batch generator. Kita langsung saja coba kita klik, pilih salah satu buku yang akan diedit, misalnya kita ini, kemudian klik edit, kemudian kita klik add new pattern, masukkan awalan private, misalnya AD untuk koleksi prodi perpustakaan. Selanjutnya setting akhiran jika ingin memberikan kode unik, namun jika tidak, kosongkan saja. Misal judul buku yang akan diinput berjudul manajemen perpustakaan dan terdapat 5 eksemplar, maka survive-nya dikosongkan.
Kita klik set. Sedangkan link serial number diisi dengan rentang jumlah angka kode barcode yang menunjukkan perkiraan dapat menampung keseluruhan koleksi yang dimiliki perpustakaan, misalnya 5. Artinya koleksi di perpustakaan yang akan diolah bisa mencapai koleksi ke 1, 2, 3, 4, 5 atau setara dengan puluhan ribu koleksi. Cukup 1 kali input data bibliografi, maka 4 eksemplar lainnya akan secara otomatis mendapatkan kode barcode secara berurutan sesuai pola yang sudah dipilih pada proses input data pertama. Selanjutnya, jika akan menginput koleksi buku baru namun kode yang diinginkan adalah lanjutan dari kode barcode buku atau dari barcode sebelumnya, maka pada item S code batch generator pilih pola yang sama, maka secara otomatis kode barcode akan dilanjutkan secara berurutan. Untuk mengecek bahwa satu judul sudah terinput semua kode barcode setiap eksemplarnya, buka label printing atau bibliographic list, maka hasilnya akan ada 5 eksemplar dengan satu judul yang telah diinput sebelumnya. Kemudian bibliographic. Kemudian maka akan jadi seperti ini. Kemudian step yang kedua, jika sudah selesai kita klik cetak atau print. Kemudian kita lanjut ke pencetakan barcode. Selesai melakukan penginputan data, dapat langsung dilanjutkan dengan pencetakan label. Step yang pertama, kita klik item barcode print, kemudian beri tanda centang pada koleksi yang akan dicetak barcode-nya. Kemudian kita klik add to print, kemudian kita klik OK, kemudian klik print barcode. Maka tampilannya akan seperti ini. Jika sudah sesuai, bisa langsung kita klik cetak. Kita lanjut ke menu copy katalog pada Slim Boolean. Baik, kita langsung saja ke copy katalogin antar slims. Step yang pertama, buka menu bibliografi. Kita klik P2P service. Kemudian klik server sebagai tujuan lokasi komputer server yang akan di-copy data bibliografisnya. Pengaturan server mana yang mau dituju bisa dilakukan pada menu master file. Kemudian
Kemudian klik add new server. Isi ruas nama servernya, misalnya e-library ruang baca Epic Intan. Kemudian isi ruas URL-nya, misalnya ini. Kemudian server type-nya pilih P2P server. Kemudian kita klik save. Kembali ke menu bibliografi. Pilih P2P service. Kemudian pada ruas search, ketikkan judul bahan pustaka yang akan di-copy, misalnya pedoman tata ruang perpustakaan, sekolah atau madrasah, kemudian klik search. Misalnya ini buku yang kita cari, kemudian beri tanda centang pada koleksi yang diinginkan, kemudian kita klik save P2P record to database. Selanjutnya, untuk melihat hasil, kita buka OPEC. Untuk melihat hasilnya, kita bisa buka OPEC di web Slims. Kemudian kita klikkan judul yang sudah kita input tadi, kemudian maka hasil copy kataloginya akan seperti ini. Kita lanjut ke copy katalogin dari NSLight. Kita buka menu bibliografi, pilih Mart SLU, kemudian maka akan langsung mengarah ke perpustakaan. RI, buka OPEC perpustakaan. Di kotak pencarian OPEC Perpusnas untuk mengecek ketersediaan koleksi yang diinginkan, misalnya manajemen perpustakaan. Baik, setelah menemukan koleksi yang diinginkan, kembali ke Slims dan koleksi dan ketikkan tajuk entry koleksi yang diinginkan pada kotak pencarian, klik search. Kita ke step 2. Setelah menemukan koleksi yang diinginkan, kembali ke Slims dan ketikkan tajuk entry koleksi yang diinginkan pada kotak pencarian, kemudian kita klik search. Pilih koleksi yang diinginkan dengan cara memberi tanda centang pada koleksi yang terpilih. Misalnya di sini perpustakaan digital. Baik, langsung saja. Kemudian kita klik
save mark record to database. Karena ada sedikit kendala di koneksi, jadi tidak bisa. Kita lanjut saja. Untuk mengecek hasil, kita buka OPEC, ketikkan judul yang di copy dari Perpustakaan Nasional di link ini. Baik, kita lanjut. Maka hasil copy kataloginya akan seperti ini. Kemudian kita lanjut hasil copy. Selanjutnya copy katalogin dari Library of Congress. Step yang pertama, kita buka menu bibliografi, pilih J390 SRU, maka akan langsung mengarah ke Library of Congress ini. Kemudian kita lanjut step yang kedua, kita buka OPEC Library of Congress di laman ini. Ketikkan koleksi yang ingin di-copy di kotak pencarian OPEC LC untuk mengecek ketersediaan koleksi yang diinginkan, misalnya Indonesia, kemudian klik search. Baik, lanjut. Kemudian setelah menemukan koleksi yang diinginkan, kembali ke SIMS dan ketikkan tajuk entry koleksi yang diinginkan pada kotak pencarian. Kita klik search. Di sini misalnya Indonesia. Pilih koleksi yang diinginkan dengan cara memberi tanda centang pada koleksi yang terpilih. Kemudian klik save J390 record to database. Untuk mengecek hasil, buka OPEC, ketikkan judul yang di-copy dari Library Congress sini. Baik, kita lanjut ke hasil katalogi. Hasilnya akan seperti ini. Baik, kita lanjut ke modul materi selanjutnya. Baik, untuk step yang pertama, kita klik menu sirkulasi, pilih start transaction, ketikkan ID anggota, kita klik start transaction.
Langsung saja. Kita klik start. Kemudian launch digunakan untuk mendata koleksi yang akan dilakukan saat ini. Current launch digunakan untuk mendata koleksi yang masih atau sedang dipinjam. Reserver digunakan bagi anggota yang ingin pesan koleksi. Pins digunakan untuk menunjukkan jumlah denda. Kemudian long history digunakan untuk melihat rekaman sejarah peminjaman yang telah dilakukan oleh anggota tersebut. Lanjut ke step yang kedua. Ketik member ID atau bisa juga dengan scan ID anggota menggunakan barcode reader. Klik start transaction. Klik menu launch. Ketikkan kode barcode buku yang akan dipinjam atau bisa juga di-scan dengan barcode reader. Baik, kemudian misalnya ini, kita lanjut. Selanjutnya akan keluar daftar koleksi yang dipinjam beserta dengan tanggal dipinjam dan tanggal kembali. Jika semua koleksi sudah selesai diinput, klik finish, kemudian klik OK. Untuk mengembalikan koleksi ada dua cara, yaitu pada menu start transaction atau switch return. Klik start transaction, masukkan ID member, klik start transaction, pilih menu return untuk mengembalikan atau pilih menu extend untuk memperpanjang, kemudian klik OK. Lanjut pada switch return, kita klik switch return, masukkan kode barcode bukunya, klik write return, kemudian maka koleksi yang ada barcode-nya terinput otomatis dikembalikan oleh sistem. Loan rules, aturan peminjaman akan berpengaruh pada transaksi peminjaman sirkulasi, sehingga perlu dilakukan pengaturan untuk semua tipe anggota sesuai kebijakan perpustakaan. Klik loan rules, klik add new loan rules, pilih member type yang ingin diatur peraturan peminjamannya, kemudian pilih collection type yang diizinkan untuk diakses oleh anggota tersebut. Ini pilih GMD yang sesuai dengan jenis koleksi yang diizinkan untuk dipinjam. Mix text, isi ruas loan limit sesuai jumlah yang diizinkan untuk dipinjam. Isi ruas loan period sesuai lamanya waktu peminjaman, periodenya di sini 7/1. Kemudian yang isi ruas payable limit sesuai kebijakan perpanjangan. Isi finish day sesuai kebijakan denda untuk masing-masing tipe anggota atau bisa juga disamakan biaya dendanya untuk semua tipe anggota. Isi ruas override periode sesuai preferensi. Kemudian klik save. Maka hasilnya seperti ini. History, sejarah peminjaman berisi catatan sejarah peminjaman semua anggota.
berisi catatan koleksi yang terlambat atau belum dikembalikan oleh semua anggota. Reservasi berisi catatan daftar pemesanan koleksi yang dilakukan oleh para anggota jika telah diatur pada menu membership. Baik, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pembahasan atau masih kurang. Sekian, semoga video saya kali ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih.